Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanti Ari Widyatama, NPM 13 2019 100774. Di video ini saya buat untuk tugas UTS mata kuliah konsep e-bisnis kelas P1. Nah, di sini saya akan memaparkan ide usaha saya, yaitu pet shop dalam bentuk bisnis model kanvas. Nama toko pet shopnya itu Mitra Pet Shop. Nah, saya memilih ide usaha ini karena menurut saya masyarakat sangat peduli dengan hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan itu seperti apa ya, seperti majikannya sendiri gitu. Maksud saya begini, saya paham meskipun apa ya, jarang banget orang yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, karena merawatnya itu perlu semangat yang ekstra, apalagi itu hewan kesayangan keluarga. Nah, dari situ saya menilai bahwa meskipun jarang yang membeli, maksudnya pembeli itu tidak terus-menerus berdatangan, akan tetapi jika satu orang saja membeli kebutuhan untuk hewan kesayangannya itu bisa mencapai ratusan ribu, bahkan mencapai jutaan. Nah, apalagi ini di lokasinya strategis ya, seperti dekat dengan perumahan elit atau menengah ke atas, dan juga jalur atau di seberang jalan raya yang itu arah orang-orang pulang kerja. Nah, memang sangat sedikit ya orang yang paham tentang bisnis ini, tetapi begitu bisnis ini diketahui, nah saya sangat sangat memuaskan gitu loh untuk menjalankan bisnis ini. Ya, saya tahu akhir-akhir ini ada wabah COVID sih. Meskipun begitu, penjualan tetap lancar. Karena siapa juga yang tidak mau memberi makanan pada hewan kesayangannya gitu. Nah, berikutnya adalah implementasi usaha usaha saya ke bisnis model kanvas ini. Nah, bisnis model kanvas atau biasanya disebut BMC adalah alat representasi visual tentang kerangka kerja untuk menggambarkan sebuah proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan, hanya dengan satu lembar kertas slide atau ya berbentuk seperti ini ya, yang terdiri dari 9 elemen. Nah, seperti ini. Ada key partnership, key activities, key resource, value proportion, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, yang pertama adalah key partner. Nah, key partner ini adalah pihak-pihak eksternal yang digunakan untuk menjalankan key activities. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan kooperasi dan resiko bisnis. Nah, partner yang diperlukan itu pertama nih, supplier makanan hewan. Nah, supplier yang menyuplai produk atau ya makanan hewan, kebutuhan makanan hewan untuk anjing atau kucing ya. Nah, supplier ini juga sama tapi yang ini khusus untuk kebutuhan hewan karena berbeda biasanya. Dari supplier makanan itu berbeda. Nah, yang ketiga, aplikasi seperti Mitra GoFood, Gojek. Nah, kalau GoFood tuh untuk makanan manusia ya. Nah, kalau Gojek itu biasanya
untuk diantar begitu. Nah, jasa antarnya yang digunakan. Lalu tenaga kerja atau kasir. Nah, itu untuk key partner. Selanjutnya key activities. Activities ini adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dalam produktivitas bisnis dan sebuah produk. Nah, yang pertama membeli produk dari supplier. Yang kedua menjual produk. Yang ketiga menerima order dari pelanggan. Nah, itu yang ada di activities. Oh ya. Dan ini mencatat dan menghitung omset penjualan dan pembelian. Karena itu perlu ya. Nah, yang ketiga value proposition. Nah, value proposition di sini adalah alasan mengapa pelanggan lebih memilih kita dibanding dengan toko yang lain. Nah, value proposition ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya, tentunya. Value proposition. Oke. Nah, yang pertama adalah kualitas produk yang bagus. Nah, produknya maksudnya ini makanannya ya, tidak makanan keringnya itu tidak gampang melempem, tidak ayem gitu, dan ekspornya masih panjang. Nah, produk yang selanjutnya melayani order via online. Nah, dapat memesan via mitra merchant tadi ya, Gojek, GoFood, Grab. Nah, selanjutnya produk dengan harga murah. Di sini produk dengan harga murah. Nah, ini nih. Produk dengan harga murah maksudnya itu harga bersaing dengan toko lain, itu maksudnya. Nah, selanjutnya pelayanan yang ramah dan sopan, boleh menukar barang dengan harga yang sama ya tentunya. Lalu produk yang dijual sangat lengkap karena ya, yang dicari pelanggan memang yang lengkap. Selanjutnya customer relationship. Nah, ini adalah usaha yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, pertama itu penjualan langsung atau offline. Isinya kurang satu. Maksudnya itu toko atau outlet gitu. Nah, seperti tadi produk yang dijual sangat lengkap itu bisa menarik para pelanggan untuk datang. Nah, gitu. Jadi toko itu harus sangat lengkap agar orang-orang pembeli, maksudnya ya pembeli itu tidak cari ke toko yang lain. Nah, di sini nggak lengkap, di sini lengkap, itu tidak berpindah-pindah. Nah, yang kedua penjualan online menggunakan aplikasi mitra merchant seperti Grab atau Gojek. Nah, yang ketiga promo, diskon atau promo. Nah, seperti itu customer relationship yang harus sangat dijaga. Selanjutnya customer segment. Customer segment adalah pengelompokan karakteristik pelanggan yang ingin membeli di toko kita. Nah, misalnya yang pertama ini komunitas hewan kucing atau anjing. Nah, yang kedua keluarga dari berbagai usia, dari anak-anak, enggak dari umur berapa ya, enggak ya semua umur lah. Yang ketiga pekerja
uh, remaja dan dewasa. Nah, tentunya semua ini yang menyukai kucing ya, jadi nggak ada batasan umur karena ini legal, bukan ilegal. Nah, selanjutnya key resource. Nah, key resource ini adalah sekat dalam bisnis yang digunakan sebagai sumber daya untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Nah, yang pertama, pegawai atau sumber daya manusia. Nah, pegawai juga sangat penting karena tanpa pegawai bisnis tidak akan bisa berjalan ya. Nah, yang kedua, bangunan atau toko outlet. Nah, ini tuh menjadi sarana dan prasarana utama dalam memasarkan dan menjual produknya. Yang ketiga, produk. Yang keempat, listrik dan air. Yang kelima, branding atau nama toko. Ya, betul. Selanjutnya, channel. Nah, channel ini adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan produk kepada pelanggan. Yang pertama, direct marketing atau melalui toko dan outlet. Yang kedua, social media marketing, seperti menerima order melalui WhatsApp atau juga memposting status tentang diskon dan promo atau produk yang baru datang ya. Yang ketujuh. Selanjutnya, cost struktur. Nah, cost struktur ini adalah sebuah biaya yang digunakan untuk membiayai dan menjalankan bisnisnya. Nah, setiap perusahaan tentunya berbeda-beda ya. Yang pertama, biaya suplai barang di toko. Yang kedua, biaya persewaan dan perawatan toko. Yang ketiga, biaya lain-lain seperti listrik dan air. Keempat, gaji pegawai. Kelima, biaya pajak. Keenam, biaya transportasi dan distribusi. Selanjutnya, revenue stream. Revenue stream ini adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dalam bisnis ini, dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, menghasilkan penjualan langsung dengan menjual berbagai macam produk, mengambil keuntungan maksudnya ya. Setelah itu brainstorming tidak perlu ya. Oke. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.